Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan Yesus Kristus. Dan hari ini kita memasuki minggu Advent yang kedua. Lilin kedua simbol iman. Lilin iman ini melambangkan anugerah Allah di dalam kehidupan kita. Dengan iman, kita percaya bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan menganugerahkan keselamatan kepada umatnya. Kita dipersilakan untuk memasuki hening sejenak, dipersilakan. Di dalam keheningan, marilah kita merendahkan diri dan membuka hati untuk memasuki minggu Advent yang kedua. Saat hening cukup, marilah kita kembali menghayati perkataan Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Mari kita bangkit berdiri. Kita memasuki ibadah minggu Advent kedua dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 85. Kita pujikan bait 1 dan 2. Ku song-song bagaimana. Mari kita mulai ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan selamanya. Memasuki minggu Advent kedua, kita diundang untuk mempersiapkan diri dari kehidupan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan dengan hidup di dalam pertobatan. Seperti pada masanya Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun.
Kini kita juga patut mengingatkan orang-orang di sekitar kita dengan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 85, bait 3, 4, dan 5. Kusongsong bagaimana? Bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Firman Tuhan dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34 demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hei orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu.
bahwa Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Mari kita bersama-sama masuk saat hening sejenak untuk meneliti kehidupan kita. Apakah kehidupan kita setiap hari sudah seturut dan sejalan dengan kebenaran firman Tuhan ini? Jujur di hadapan Tuhan bahwa kita belum bisa melaksanakan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat 37 bait pertama dan kedua, "Bila Kurenung Dosaku." Bila ku
Di dalam Kristus engkau diampuni. Di dalam Kristus engkau juga diampuni. Oleh karena itu dengarkanlah berita anugerah Tuhan dari Markus 1 ayat 7 sampai 8. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripada aku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari firman Tuhan ini kita sanggupi bersama dengan memuji Tuhan. Pelengkap hitung Jemaat 60 bait pertama dan kedua, hai umat manusia. Saatnya kita bersama-sama masuk di dalam pelayanan firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, di pagi hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati, pikiran, dan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh menjadi bekal di dalam kehidupan kami setiap hari. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan sendiri yang berbicara dengan segala kelemahan dan keterbatasan. Engkau sendiri yang berkuasa dan berkarya atas hamba-Mu ini. Kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari kitab Yesaya 40 ayat 1 sampai yang ke-11. Yesaya 40
ayat 1 sampai yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembuskannya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hei Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Sehat, damai sejahtera, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini, pada minggu Advent yang kedua ini, tema kita adalah persiapan menyambut kedatangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama akan menyambut kedatangannya. Seperti yang saya sampaikan, bahwa masa Advent itu mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah kita bersama-sama akan menyambut masa raya Natal, di mana kita bersama-sama akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali dalam kerangka untuk menyelamatkan manusia. Dan sekaligus Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini adalah sebagai hakim, akan datang untuk mengadili bagi orang yang hidup dan yang mati.
Dan itu menjadi sebuah keyakinan kita bahwa Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, tentunya ketika kita akan menyambut dengan mengingat akan kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan, dan sekaligus kita akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sebagai hakim yang akan mengadili dan minta pertanggungjawaban kepada kita, maka ada hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sering menerima berita Injil bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati di dalam Natal adalah dalam rangka untuk menyelamatkan kita. Itu adalah kabar sukacita. Demikian juga kita juga bersama-sama akan mengingat kembali akan keberadaan kehidupan kita, bahwa kita pun sebagai manusia akan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan di situ ada sebuah keyakinan bahwa kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kali ingin memberikan kepastian di dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan memberikan keselamatan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Itu adalah berita baik, dan itu adalah berita sukacita di dalam kehidupan kita. Berita sukacita ini juga diterima oleh bangsa Israel ketika mereka hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesusahan oleh karena mereka hidup di dalam kekuasaan bangsa Babel, hidup di dalam perbudakan di Babel. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, berita tentang pelepasan, berita tentang pembebasan tentunya ini menjadi kabar sukacita bagi mereka. Tuhan datang tidak dengan kemarahan, tetapi Tuhan ingin menyatakan karyanya. Ia datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada mereka. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, oleh karena itulah Nabi Yesaya ingin menyampaikan bagaimana mereka harus menyambut berita sukacita itu. Bagaimana mereka akan menyambut kedatangan Tuhan yang akan melepaskan, yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Babel itu. Karena itu Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita pun juga hendaknya demikian. Ketika kita menerima kabar baik dan kita akan menyambut kedatangannya, maka kita juga harus mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Ada 4 hal penting di dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangannya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Yesaya menyampaikan, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah gambaran di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan adalah dengan pertobatan. Sama seperti bangsa Israel pun, mereka menyambut kedatangan Tuhan yang akan melepaskan, yang akan membebaskan mereka dengan pertobatan. Jadi di dalam kehidupan mereka tidak ada lagi kehidupan yang berlubang, kehidupan yang bengkak-bengkok, kehidupan yang tidak, tapi lurus. Artinya ini ingin menunjukkan bahwa kehidupan mereka harus kembali
kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya juga di dalam kehidupan kita, kita pun juga akan menyambut kedatangannya. Mari kita luruskan hidup kita, kita lempengkan hidup kita ratakan hidup kita, sehingga ketika kita menyambut kedatangannya, tidak ada yang menghambat, tidak ada yang menghalangi kita untuk menyambutnya. Mari kita jalani kehidupan kita kembali untuk sejalan dengan kehendak Tuhan. Mari kita tengok kehidupan kita masing-masing. Apakah kehidupan kita saat ini, masa-masa saat ini, sudah sejalan dengan kehendak Tuhan? Apakah kita akan menyambut Dia dengan dosa-dosa kita? Apakah kita akan menyambut Dia kedatangannya dengan hati yang marah? Apakah kita akan menyambut kedatangannya dengan permusuhan, dengan kebencian di dalam kehidupan kita? Tentunya tidak. Tapi kita akan sambut Dia dengan sejalan, seturut dengan setiap firman Tuhan, seturut dengan kehendak-Nya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingin sambut kedatangannya dengan kesadaran bahwa kita pun terbatas kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kehidupan kita terbatas, maka kehidupan kita akan menggantungkan hidup kita hanya kepada Allah. Jadi hanya menggantungkan kepada Allah. Sama seperti bangsa Israel juga diingatkan oleh Nabi Yesaya bahwa kehidupan mereka terbatas, bahwa kehidupan mereka bagaikan rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Apabila Tuhan mengembuskannya dengan nafasnya, sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, ingin menggambarkan bagaimana kehidupan bangsa ini penuh dengan keterbatasan, tidak punya kemampuan apa-apa, dan mereka hanya menggantungkan kepada kehendak Allah. Kalau di sini dikatakan bahwa firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya, ini dibandingkan dengan keterbatasan manusia. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Allah. Kalau di dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi kehidupan kita hanya menggantungkan kepadanya, menggantungkan kepada Allah. Oleh karena sikap kita di dalam menyambut kedatangannya adalah berserah. Kita punya komitmen, saya mau menggantungkan hidupku hanya kepadamu Tuhan. Oleh karena Engkau adalah Allah kami yang kekal, Allah kami yang punya kuasa untuk menolongku. Aku tidak punya kemampuan apapun, tidak punya kuasa apapun, hanya kepadamu kami mau menggantungkan, oleh karena Engkau yang punya kuasa. Sehingga kita boleh senantiasa bersyukur, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan. Dengan keterbatasan kita, namun ada Allah yang punya kuasa, dan Dia menolong kita. Itu adalah anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah memberikan tempat bagi Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita terus senantiasa memberikan tempat bagi Allah.
Sama seperti ketika Allah memanggil Israel itu dengan Sion. Hai Sion, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu adalah panggilan. Di mana Yerusalem dipanggil dengan Sion. Seluruh umat dipanggil dengan Sion. Sion menjadi gambaran bagaimana Allah itu hadir, di mana Allah itu bertempat, tinggal di situ. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika hai Sion artinya mereka memberikan tempat bagi Allah di dalam kehidupan mereka. Memberikan tempat bagaimana Allah berkarya di dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui kehidupan mereka, kehadiran Allah nyata. Sehingga apa yang disampaikan Allah, kabar baik atas mereka, boleh tersampaikan kepada seluruh umat Israel. Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita semua dipanggil sebagai umatnya. Kita semua sebagai umat pilihannya. Dan kita pun dipanggil hai Sion saat ini. Artinya apa Bapak Ibu sudah dikasih itu, hendaknya hidup kita, hidup saudara dan saya, menjadi tempat di mana Allah hadir. Kita ingin sambut Dia dan menempatkan Dia di dalam kehidupan kita. Dan Dia adalah Allah yang membawa kabar sukacita bagi kita. Dan Dia bertempat di dalam hidup kita. Dan hendaknya di dalam kehidupan kita pun menyampaikan karya Allah yang sudah ada di dalam kehidupan kita, bertempat dalam kehidupan kita. Kabar baik bagi banyak orang. Hidupmu, hidupku, hidup kita adalah kabar baik bagi banyak orang. Oleh karena hidupmu, hidupku, hidup kita, ada Allah yang menyatakan karyanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, yang ingin disampaikan kepada kita, kita mau dituntun untuk menerima kasih Allah. Jadi ketika kita semua menjadi tempat di mana Allah hadir dalam kehidupan kita, dan di situ juga Allah menuntun kita untuk merasakan, untuk menerima kasih Allah yang besar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau tadi disampaikan bahwa kedatangannya, karyanya seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Itulah kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bangsa ini ingin diingatkan, bangsa Israel ingin diingatkan bagaimana Allah berkarya atas kehidupan mereka. Mereka diperlakukan seperti domba. Mereka akan dikumpulkan di dalam ikatan persekutuan dengan Tuhan. Mereka akan senantiasa boleh merasakan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak akan dipangkunya, induk-induk akan senantiasa dituntunnya dengan hati-hati. Artinya bukan hanya orang tua tetapi juga anak-anak. Semuanya boleh dihimpun dan boleh merasakan karya kasih Tuhan. Sehingga mereka dihimpun, dituntun
untuk merasakan karya kasih Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya juga ingin diingatkan bahwa kehadirannya adalah kan menghimpun kita semua, menuntun kita untuk merasakan karya kasih Allah. Yang menjadi perenungan dalam kehidupan saudara dan saya, adakah di dalam kehidupan kita untuk menyambut kedatangannya yang berkarya akan menghimpun kita, mempersatukan kita, mempersekutukan kita dengannya, kita sambut di dalam kehidupan kita? Ataukah jangan individualisme terus ada dalam kehidupan kita? Adakah di dalam kehidupan kita justru menjauh dari Dia? Adakah justru kita tidak membangun keintiman kita dengan Tuhan? Mari respon kita nyatakan di dalam kehidupan kita, oleh karena Tuhan berkarya untuk mempersatukan kita, mengalami persekutuan dengan Dia, kita sambut Dia. Kita bangun komitmen, ya Tuhan, aku mau intim dengan Engkau, aku mau dekat dengan Engkau. Aku ingin merasakan kasih-Mu, aku ingin merasakan pangkuan-Mu. Sebab disitulah aku merasakan betapa Engkau luar biasa di dalam kehidupan. Entah dalam pergumulan, entah di dalam penderitaan, entah di dalam kesusahan, aku tetap mau sambut Engkau. Aku tetap ingin merasakan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah 4 hal yang ingin kita lakukan. Kita ingin sambut Dia di dalam kehidupan kita dengan pertobatan. Dan yang kedua, mari kita sambut dengan kesadaran bahwa kita punya keterbatasan dan kita hanya menggantungkan diri kita kepadanya. Dan yang ketiga, mari kita berikan tempat bagi Dia yang hadir di dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan tempat, mari kita nyatakan kehadirannya yang memberikan kabar sukacita. Kita sampaikan karyanya itu melalui kehidupan kita kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada teman sekerja kita, kepada orang-orang tetangga kita, orang-orang di sekitar kita. Yang keempat, mari kita mau sambut, kita mau dituntun, kita terus mau menerima karya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Tuhan telah mempersatukan kita dengan Dia. Kita boleh mengalami persekutuan dengan Dia. Mari kita terus bangun keintiman kita dengan Dia untuk merasakan pangkuan kasih-Nya, untuk merasakan jamahan tangannya, untuk merasakan tuntunannya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita masuk saat hening sejenak. Persembahan pujian dari keluarga Bapak Ibu Artanto, kami persilahkan.
Pagi hari ini kami akan mempersembahkan pujian yang merupakan nubuatan dari kitab Yesaya, yaitu khususnya di Yesaya 9 ayat yang kelima. Pujian ini berjudul Penasihat Ajaib. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan dan berkat bagi kita, dan terlebih lagi menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Dengan tangan di dada, mari bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Dipersilahkan duduk. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan kami bersama-sama bersyukur kepadamu oleh karena Tuhan telah memberkati kami melalui firman-Mu. Kami mohon kekuatan dari Tuhan ketika kami akan menyambut kedatangan-Mu. Mampukan kami untuk terus senantiasa menjalani kehidupan kami di dalam pertobatan. Mampukan kami untuk senantiasa menyadari bahwa kehidupan kami penuh dengan keterbatasan dan hidup kami hanya menggantungkan kepadamu. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa memberikan tempat bagi Dia, bagi Allah di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk terus menyatakan kabar sukacita yang dibawa oleh Allah yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh terus menyatakan kabar sukacita kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami, kepada masyarakat di sekitar kami, kepada semua orang, sehingga mereka boleh mengalami sukacita bersama-sama dengan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus senantiasa menyambut kehadiran-Mu, dan kami mau terus senantiasa Engkau tuntun, mau terus merasakan karya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami boleh terus merasakan pangkuan tangan, pangkuan-Mu, jamahan tangan-Mu. Kami boleh merasakan tuntunan-Mu dalam kehidupan kami, di dalam setiap perkara, di dalam setiap pergumulan, setiap persoalan yang kami hadapi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau terus hayati dan rasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya Tuhan jamah di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh mengalami pemulihan, boleh merasakan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami juga ingin serahkan orang-orang tua kami di tengah keterbatasan mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka yang semakin hari secara fisik semakin berkurang. Kami mohon pertolongan dan kekuatan bagi mereka. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman di dalam kehidupan mereka. Walaupun toh ada saudara-saudara kami yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami oleh karena masa sepuhnya, oleh karena lansia, kami terus senantiasa mohon pertolongan dan kekuatan bagi mereka. Demikian saudara kami yang lain yang saat ini beribadah di rumah, kiranya Tuhan terus menyatakan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau persatukan kami di dalam ikatan persekutuan dengan Engkau, di dalam kesatuan baptisan, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga memberkati, terlebih di dalam kerangka pemulihan dari masa-masa pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan juga memberkati sehingga kami boleh bersama-sama menjalani kehidupan new normal ini dengan baik oleh karena tuntunan dan pertolongan Tuhan. Mampukan kami untuk terus menjaga bersama di dalam protokol kesehatan sehingga kami semua mampu untuk menghindari, mampu untuk bersama-sama mengatasi wabah ini. Terlebih juga Tuhan mampukan kami bersama untuk terus senantiasa bersama-sama di dalam kerangka untuk mewujudkan pemulihan di bidang ekonomi. Demikian juga Tuhan, kami serahkan juga
Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang di dalam kebencian, kemarahan, di dalam kehidupan bersama, kiranya Tuhan pulihkan kehidupan mereka, berikan mereka damai sejahtera ketika di dalam kehidupan mereka untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Kiranya Tuhan pulihkan kehidupan mereka, kiranya Tuhan luruskan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh senantiasa menjalani kehidupan di dalam kebersamaan Bhinneka Tunggal Ika, di dalam kesatuan ikatan sebagai keluarga Allah, sebagai sesama kemanusiaan, sebagai ciptaan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, secara khusus juga kami serahkan saudara kami di mana di Sulawesi, di Palu, di mana saat ini juga sedang mengalami kesusahan oleh karena terjadinya intoleransi yang terjadi. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati mereka semua, berikan kesabaran dalam kehidupan mereka. Dan di dalam kebersamaan ini pun Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada mereka, oleh karena mereka mungkin tidak tahu apa yang mereka perbuat. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan juga memberkati mereka di dalam belajarnya, di dalam mengerjakan ulangan akhir semester, sehingga mereka boleh memperoleh hasil yang baik walaupun dengan daring, dengan online. Kami terus senantiasa Tuhan memberikan ketekunan, kerajinan kepada anak-anak kami. Demikian juga orang tua yang mendidik mereka, kiranya Tuhan juga memberikan kemampuan, hikmat, sehingga boleh mendidik mereka, mengawasi mereka dengan senantiasa mengingat akan kehendak dan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami serahkan kehidupan kebersamaan kami, persekutuan kami ini hanya ke dalam kuasa kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Dengarkanlah sabda Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita serahkan persembahan yang telah kita kumpulkan kepada Tuhan, baik itu persembahan mingguan, bulanan, maupun persembahan lainnya. Kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 146, membawa persembahanmu.
Mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan, baik itu persembahan mingguan, bulanan maupun persembahan lainnya. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah persembahan ini, kuduskanlah. Semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga kiranya Tuhan memakai persembahan ini menjadi alat pelayanan kasih karunia Tuhan di dunia ini melalui jemaat Tuhan di tempat ini. Mampukan kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Dan sebentar lagi kami bersama-sama akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun sertai kami di dalam perjalanan kami dan boleh sampai di rumah dalam keadaan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nyanyian pengutusan bagi kita semua, pelengkap Kidung Jemaat 60 bait ketiga dan 4. Hai umat manusia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk. Masuk dalam warta gereja. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Lukas Heri Purnomo pada saat ini. Pernyataan menjadi warga GKJ Immanuel Ungaran atas diri Saudari Jessica Endang Retno Murti, alamat
Jalan Ulin Selatan 2 nomor 63 Padang Sari, Banyumanik. Yang kedua, pemberkatan dan peneguhan perkawinan antara Saudara Raditya Praditya Rahmadian Sani, putra dari Ibu Endang Sri Wahyuni Soekarno, kelompok Kanaan, dengan Saudari Jessica Endang Retnomurti, putri Ibu Renata Roman Dementi dari Banyumanik, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2020 jam 10.30 di Gereja Suwakul. Bila ada keberatan dari warga, mohon dapat menghubungi majelis. Mohon dukungan doa dari segenap warga jemaat. Dikarenakan masih dalam masa pandemi, maka ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2020 dilayankan secara offline. Akan dilayankan secara daring atau online. Dan ibadah Natal pada tanggal 25 Desember 2020 dilayankan secara offline di Gereja Suwakul dan Mapagan. Ibadah tutup dan buka tahun akan dilayankan pada tanggal 31 Desember 2020 jam 19 di Gereja Suwakul dan Mapagan. Mohon perhatian dari warga jemaat. Warta gereja selanjutnya mengenai berkaitan panitia Hari Besar Kristen. Menunjuk warta gereja pada tanggal 22 dan 29 November 2020 tentang rencana kegiatan kunjungan antar keluarga dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat ini dan keadaan jemaat serta saran dan masukan dari beberapa pihak, maka rencana kunjungan tersebut ditiadakan. Sebagai gantinya, tiap keluarga dimohon membuat video ucapan Natal dengan durasi waktu kurang lebih 10 detik. Hasil dari video tersebut mohon dapat dikirimkan kepada Bapak Artanto Prabadmo dengan nomor HP 081 653 6184. Dikumpulkan paling lambat tanggal 18 Desember 2020. Mohon partisipasi dari Jemaat GKJ Immanuel Ungaran. Selama masa Advent, ibadah Minggu akan diisi puji-pujian dari jemaat. Yang akan mengisi akan dihubungi oleh Komisi Komdat Muhammad. Yang berbahagia sepekan yang akan datang, Saudari Pipit Hestuti Ningrum dari kelompok Kanaan, Saudari Nikita Dior dari kelompok Hermon, Ibu Elisa Andri Astuti dari kelompok Saitun, Bapak Dodi Setiawan dari kelompok Kanaan, Bapak Nathanael Ardi Soryanto dari kelompok Sion, Bapak Risbianto dari kelompok Sion, Bapak Sungkono dari kelompok Sion. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun. Mohon dukungan doa dari jemaat kepada yang berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta gereja. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 85 bait 9 dan 10 Kusongsong bagaimana.